Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Senin 6 Oktober 2025, saya Romo Siga dari Gereja Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita merasa dekat dengan Nabi Yunus. Ketika diutus di Ninive, ia berusaha menghindar dan melarikan diri. Dalam perumpamaan tentang belas kasih orang Samaria, seorang imam dan seorang Lewi menghindari orang yang menjadi korban para penyamun. Yunus kembali pada tugasnya, tetapi si imam dan Lewi tidak. Orang asing malahan yang melakukan kehendak Tuhan. Ia peduli kepada yang lemah dan membantu sekuat kuasanya. Siapakah sesamaku? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, belas kasih Kau jadikan pertanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami mohon, hadirlah pula di antara orang-orang yang saling memaafkan dan saling melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencoba Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan adalah seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukan demikian. Demikianlah sabda Tuhan.
terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, jalan hidup kita sebagai orang-orang yang beriman Kristiani yaitu kasih Allah. Kasih Allah yang menggerakkan kita untuk menolong sesama. Kasih Allah yang menggerakkan kita untuk berani berkorban. Kasih Allah menggerakkan kita untuk berani berbagi sekuat kuasa kita. Sebagaimana orang Samaria yang diangkat oleh Tuhan Yesus menjadi contoh teladan bagi hidup kita, menolong sesama tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Gambaran ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru kita di dalam kehidupan, sehingga kemanapun kita pergi, kita mengingat ajaran Tuhan dan melakukan perbuatan kasih terhadap sesama. Semua orang yang menderita adalah sesama kita, dan siapapun yang berbuat baik sama seperti orang Samaria yang diangkat oleh Tuhan Yesus itu adalah sesama kita. Setiap orang sejauh dia pribadi, maka dia adalah sesama kita. Dan semua orang, baik kawan, sahabat maupun musuh, adalah sesama kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Dia yang dekat sekali dengan siapa saja yang menderita dan tertindas, ialah Yesus saudara kami. Perkenankanlah kami mengikuti jejaknya agar dapat membangun dunia ini menjadi tempat tinggal kami bersama yang menenteramkan hati, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.